Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah sebuah pilihan dengan konsekuensi. Sebuah pilihan dengan konsekuensi. Roma pasal 6 ayat 12 dan ayat 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah saudara, di dalam Kristus berbuat dosa atau tidak merupakan sebuah pilihan. Bukan lagi, habis gimana, nggak sanggup, nggak bisa apa-apa. Bukan loh ternyata. Di sini dikatakan kalau kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam kasih karunia bicara di dalam Kristus, berarti kita nggak lagi ada di bawah hukum Taurat, nggak ada lagi di bawah hukum dosa. Maka seharusnya dosa tidak lagi berkuasa. Jadi dosa itu kita mau perbuat adalah sebuah pilihan, bukan apa boleh buat, bukan. Jadi kita mau bikin dosa atau nggak bikin dosa itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan tersebut akan memiliki konsekuensinya. Kita bisa memilih untuk melakukan kehendak dosa atau kehendak Allah. Kalau kita mau melakukan kehendak Allah, konsekuensinya adalah jelas, yang baik. Tapi kalau kita melakukan kehendak dosa, maka konsekuensinya adalah jelas, konsekuensi dari dosa. Nah, jadi dosa adalah sebuah pilihan dengan konsekuensi. Saat kita mau melakukan dosa, ingat di belakang dosa sudah ada konsekuensi-konsekuensinya. Dan barang siapa melakukan kehendak dosa, maka konsekuensinya pasti akan menyertai dosa tersebut. Saudara, dosa itu akan menjadi dosa waktu dosa itu dibuahi. Waktu ada di dalam pikiran, belum kita kerjakan, dosa belum jadi sebuah perbuatan. Kecuali dosa perzinahan. Kalau dosa perzinahan ada di dalam pikiran. Barang siapa mengingini wanita yang bukan istrinya, dalam tanda kutip mengingini secara seksual, itu sudah berdosa. Di dalam pikiran sudah berdosa. Tetapi dosa yang lain itu terjadi waktu sudah mulai dibuahi dengan sebuah perbuatan. Nah, jangan sampai apa yang sudah dipikirkan ini kita buahi dengan perbuatan. Waktu kita sudah buahi dengan perbuatan, maka akan ada konsekuensi dosa. Nah, ada 3 konsekuensi dosa, saudara. Yang pertama, konsekuensi dosa yang pertama adalah akan membuat dosa lainnya. Dosa tidak akan pernah berdiri sendiri, dia akan mengakibatkan dosa-dosa lainnya. Kalau orang udah terbiasa mencuri, kalau ketahuan, dia akan berdusta. Kalau orang udah berdusta, dia akan tutupi dengan dusta-dusta lainnya. Kalau masih nggak bisa ditutupi, mungkin bisa lari dengan memfitnah, membunuh. Dosa akan ditemenin dengan dosa-dosa lainnya. Jadi konsekuensi dosa yang pertama, dosa akan mengakibatkan dosa-dosa lain masuk di dalam kehidupan. Yang kedua, dosa konsekuensinya adalah kehancuran, sakit, penyakit, segala yang buruk. Kenapa? Waktu kita berdosa, itu menjadi sebuah jalan masuk, jalan tol buat iblis untuk mengobrak-abrik hidup kita. Makanya firman berkata, iblis seperti singa mengaum-ngaum, siapa yang dapat dia telan? Siapa yang dapat dia terkam? Dia nunggu kesempatan. Kita juga pernah baca, waktu dia undur daripada Tuhan Yesus, dia menunggu mencari kesempatan yang tepat. Dia tunggu kapan kita lengah. Maka dari itu ingat bahwa dosa ada konsekuensi yang kedua adalah kehancuran, sakit, penyakit, segala yang buruk, kutuk, itu semua dari konsekuensi dosa. Dan yang ketiga, konsekuensi dosa yang terakhir apa? Maut dan hukuman kekal. Orang udah berbuat dosa, nggak mau bertobat, Roh Kudus disadarkan, tetap nggak mau, tetap hidup tinggal di dalam dosa, maka ending dari dosa adalah maut. Maut adalah bicara mengenai hukuman kekal di dalam neraka tidak ada akhir. Dosa yang terus-menerus dibuahi akan berakhir pada maut dan kebinasaan. Diri kita akan mulai kehilangan rasa kepekaan akan Roh Kudus dan mulai menikmati dosa, bahkan tidak akan bisa lepas, dan bahkan kita akan berusaha menularkan dosa itu kepada orang lain, dan ujungnya adalah neraka dan kematian kekal. Jangan sampai itu terjadi. Ingat, sebelum kita mau berbuat dosa, kita perlu sadar bahwa kita tidak ada lagi di bawah hukum dosa, tetapi kita ada di bawah hukum Kristus yang memerdekakan. Artinya kita bisa say no to sins. Kita bisa berkata, tidak dosa, aku tidak mau. Di dalam nama Yesus, aku tidak mau melakukan dosa.
Kita bisa minta, Tuhan penuhi aku dengan kasih karunia-Mu supaya aku tidak lagi jatuh di dalam dosa. Mari saudara, pay attention for this. Saya percaya Tuhan menghendaki kita hidup kekal, bukan hidup kekal di dalam kehancuran, dalam maut, tetapi hidup kekal bersama dengan Dia di sorga. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, mengingatkan kami kembali. Tuhan, biarlah kiranya roh pertobatan itu hadir di dalam kehidupan kami. Kekuatan yang ilahi itu hadir memenuhi kami, supaya kami betul-betul punya kekuatan untuk tidak berbuat dosa, memilih untuk tidak berbuat dosa. Sadarkan kami senantiasa Tuhan, supaya dalam setiap tindak tanduk pikiran, apapun yang kami kerjakan, jangan sampai kami mencelakakan nama Tuhan ataupun mencelakakan sesama kami. Biarlah Tuhan, kami mulai hidup kudus di dalam pemurnian hari lepas hari, semakin sungguh dengan standar semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Berkati apapun yang mereka kerjakan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir sempurna atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.